Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ikhlas dengan NIM channel 122090 dari kelas manajemen C. Yang terhormat Ibu Novia Sandra Dewi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah pada manajemen keuangan. Nah, baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul teori biaya modal. Nah, di mana materi ini berisikan 5 poin pembahasan. Yang pertama ada definisi, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal itu sendiri, yang ketiga ada jenis-jenis biaya modal, yang keempat ada fungsi dari biaya modal, dan yang kelima ada contoh soal yang nantinya akan saya bahas satu persatu. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja masuk pada poin yang pertama, yaitu definisi dari biaya modal. Nah, perlu kita ketahui bahwa biaya modal ini merupakan biaya real atau biaya nyata yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana, baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, hingga laba yang ditahan. Nah, tujuannya untuk membiayai atau untuk mendapatkan modal investasi atau operasi perusahaan itu sendiri agar perusahaan tetap beroperasi sebagaimana mestinya yang diinginkan oleh para pendiri dari perusahaan itu sendiri, tentunya agar tidak ada hambatan seperti itu. Nah, yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal ini terdiri dari dua. Yang pertama, faktor yang tidak dapat dikendalikan. Yang kedua yaitu faktor yang dapat dikendalikan. Nah, faktor yang tidak dapat dikendalikan ini berupa tingkat suku bunga, di mana ketika suku bunga ekonomi meningkat, maka biaya hutang pun akan meningkat. Nah, yang kedua yaitu tarif pajak. Tarif pajak ini tentunya akan mempengaruhi biaya modal itu sendiri juga. Nah, untuk poin yang kedua tadi yaitu faktor yang dapat dikendalikan. Yang pertama ada kebijakan struktur modal. Nah, jika struktur modal berubah, maka otomatis biaya modal pun akan berubah. Jadi seperti kebijakan pada struktur perusahaan itu sendiri. Nah, yang kedua ada kebijakan dividen. Nah, penurunan rasio pembayaran dividen dapat menyebabkan biaya modal meningkat. Jadi ketika rasio biaya dividen menurun, maka biaya modal ini akan meningkat. Nah, yang ketiga yaitu kebijakan investasi. Nah, besar kecilnya resiko yang terjadi saat berinvestasi tentunya akan mempengaruhi biaya modal itu sendiri. Baiklah, untuk yang poin ketiga yaitu jenis-jenis biaya modal. Nah, jenis biaya modal ini yang pertama ada biaya modal individual. Nah, biaya modal individual ini terdiri lagi dari dua, yaitu biaya modal hutang yang jangka pendek dan yang kedua biaya modal hutang jangka panjang. Nah, biaya modal hutang jangka pendek ini yaitu hutang yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Biasanya terdiri dari hutang perniagaan, hutang leasing, hingga kredit jangka pendek yang berasal dari bank. Nah, cara menghitungnya pun dapat digunakan dengan rumus cost of debt. Yang pertama yaitu rumus sebelum pajak, dan yang kedua rumus sesudah pajak. Nah, rumus sebelum pajak ini yaitu KD sama dengan beban hutang per utang jangka panjang. Nah, yang kedua rumus sesudah pajak yaitu KI sama dengan biaya utang sebelum pajak dikali 1 dikurang jumlah tarif pajak. Nah, sementara untuk biaya modal hutang jangka panjang ini merupakan biaya yang ditanggung perusahaan menggunakan dana hutang. Nah, dana hutang ini tidak lain bersumber dari investor, yang dimana tingkat besarnya ini, tingkat keuntungannya ini sesuai dengan yang disyaratkan oleh investor tadi atau si pemilik dana ini. Nah, kita dapat kalau untuk pada biaya modal hutang jangka panjang ini dapat menggunakan dua metode perhitungan. Yang pertama metode singkat, yang kedua ada metode present value. Nah, metode singkat ini yang pertama dapat dirumuskan I sama dengan bunga hutang jangka panjang atau obligasi 1 tahun dalam rupiah. Nah, yang kedua ada N. N ini sama dengan harga nominal obligasi pada akhir umur. Nah, yang ketiga ada NB. NB ini nilai bersih. NB ini nilai bersih penjualan obligasi. Nah, yang terakhir ada M atau unsur obligasi itu sendiri. Nah,
untuk metode present value ini, artinya metode present value ini menggunakan tabel present value. Nah, di mana kita mencari tingkat bunga yang menjadikan nilai sekarang dari pembayaran bunga tahunan, kemudian ditambah dengan pembayaran akhir. Itu tadi yang dimaksud dengan biaya modal individual. Nah, yang kedua ini ada biaya preferen. Nah, biaya preferen ini merupakan biaya real yang harus dibayar apabila perusahaan menggunakan dana dengan menjual saham preferen. Nah, biaya modalnya pun diperhitungkan sesuai dengan tingkat keuntungan yang sudah disyaratkan. Yang ketiga ada biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Nah, biaya ini dikeluarkan perusahaan yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa atau laba ditahan untuk diinvestasikan, hampir sama dengan biaya preferen tadi. Jadi biaya modalnya ini diperhitungkannya sesuai dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh perusahaan itu sendiri. Itu tadi poin ketiga dari jenis-jenis biaya modal. Kita masuk pada poin yang keempat, yaitu fungsi dari biaya modal. Nah, perhitungan biaya modal ini sangat erat kaitannya dengan pajak yang dikenakan pada perusahaan. Nah, biaya modal sendiri biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi. Jadi kita dapat mengetahui kira-kira investasinya ditolak atau diterima seperti itu. Dan kita juga dapat mengetahui kira-kira seberapa besar rasio keuntungan maupun kerugiannya dari investasi itu sendiri. Karena kan ketika biaya seperti yang tadi sudah saya jelaskan kan rasio investasi, ketika rasio besar kecilnya rasio investasi yang diterima, maka akan mempengaruhi biaya modal itu sendiri. Jadi kita dapat mengetahui ukuran untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi tadi. Nah, untuk pembahasan yang kelima yaitu contoh soal. Seperti yang terlihat di belakang saya, ada satu contoh soal, yakni berupa contoh soal cost of debt ya. Jadi soalnya yaitu sebuah perusahaan memiliki beban utang sebesar 70 juta rupiah dan utang jangka panjang sebesar 100 juta rupiah dan tarif pajak sebesar 25%. Nah, yang ditanyakan adalah berapa cost of debt sebelum pajak. Jadi, seperti yang penjelasan awal tadi, penyelesaiannya kita dapat lihat KD ini sama dengan beban utang atau utang jangka panjang. Nah, kita tinggal masukkan saja poinnya, yaitu beban utang ini tadi kan 70 juta. Nah, dibagi dengan utang jangka panjang tadi yang sebesar 100 juta rupiah tadi. 100 juta ribu rupiah. Jadi setelah hasil pembagian ditemukan, yaitu hasilnya 7%. Nah, setelah itu kemudian kita tinggal menghitung saja cost of debt setelah pajak dengan rumus yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu KI atau cost of debt sebelum pajak dikali 1 dikurang tarif pajak. Nah, jadi kita dapatkan hasilnya nih dengan memasukkan tadi kan KD yang sudah didapatkan tadi yaitu 7%. Jadi 7% dikali dengan 1 dikurang 25%. 25% ini dari mana? Yaitu tarif pajak. Tarif pajak ini kan tadi sudah diketahui 25%. Jadi tinggal kita masukkan saja. Nah, hasil 7% dikali 1 dikurang 25%, kita mendapatkan hasilnya yaitu 5,75%. Maka cost of debt sebelum pajak yaitu 5,75%. Nah, itu tadi pembahasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.